Hai guys, kembali lagi bersama gue, Wawan. Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Saikyo on Myoji. Diceritakan pada masa lalu, ketika Amyu sangat kangen dengan akangnya. Dia pun kemudian dihampiri oleh Seika. Rupanya Mabel bertanya-tanya kenapa Seika datang ke tempat itu. Rupanya Seika menjelaskan kalau dia hanya ingin ngobrol karena gabut. Kemudian dari obrolan itu, Seika pun menyadari kalau Mabel hanya bertugas menjadi pahlawan palsu supaya menarik perhatian para iblis kopet dengan tujuan menyelamatkan Amyu. Selain itu juga AA-nya yang bernama Kaile, dia pun berubah wujud menjadi iblis kopet untuk diutus mengalahkan Amyu. Dia pun menjadi seseorang prajurit bayaran. Selain itu juga diceritakan kalau Mabel saat ini dalam ancaman juga. Singkat waktu, turnamen pun kembali lagi digelar. Seika pun melawan Kaile di turnamen tersebut. Rupanya dengan mudahnya Seika pun berhasil mengalahkan Mabel pada turnamen itu, dan Mabel pun harus menyerah. Lanjut ke final, akhirnya Seika pun melawan Kaile. Kaile pun terlihat sangat kuat, meskipun dihujani oleh serangan dari Seika. Sebelum pertarungan itu, Seika pun mengingatkan kepada Kaile untuk menyayangi adiknya bernama Mabel. Lalu lanjut ke bagian peraduan mekanik. Tanpa diduga, Seika pun memanggil iblis kopet untuk mengalahkannya. Sebelum memanggil iblis itu, terlebih dahulu Seika menyelimuti asap. Namun setelah beradu mekanik, akhirnya Kaile pun terkena kutukan sihir dan dia pun modar seketika. Akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Seika. Kemudian di sebuah pemakaman Kaile, Seika bertemu dengan Mabel. Dia pun bercerita kalau jepit rambutnya pernah dirusak oleh Kaile, padahal masalah sepele. Kembali lagi ke akademi. Mabel pun langsung disambut oleh Amyu. Mereka berdua pun langsung beradu mekanik di sana sampai akhirnya Mabel pun dikalahkan olehnya dan akhirnya berteman. Di saat Botram makan siang, Seika pun bercerita kepada para bondon di sana kalau dia tiba-tiba diminta untuk menyelidiki sebuah naga kopet. Untungnya karena jadwalnya kosong, Mabel pun ikut serta beserta dengan Seika. Namun tiba-tiba datanglah seorang pangeran di sana. Dia adalah Cecilio dan datang menghampiri Seika. Tapi tiba-tiba dia terkesima dengan Yifa dan ingin mengajaknya sebagai kabogoh. Beberapa saat kemudian, Pangeran Cecilio pun mengajaknya ngobrol berdua di sebuah ruangan. Lalu Pangeran Cecilio itu mengatakan kalau naga itu bangun dari ratusan tahun yang lalu dan mengganggu penduduk di sana juga. Setelah selesai ngobrol dengan pangeran itu, tiba-tiba Seika pun ditarik di sebuah ruyuk oleh Mabel dan Amyu. Mereka berdua pun penasaran terkait pembahasan oleh pangeran itu. Untung saja Yifa tidak diserahkan olehnya. Singkat waktu, Yifa beserta Seika datang ke kerajaan. Mereka berdua pun melihat naga kopet dan singa kopet saling beradu mekanik. Untung saja seseorang pengendali bernama Zack berhasil mengendalikan singa kopet itu. Akan tetapi Zack pun merasa kesal dan memintanya untuk tidak ikut campur urusannya. Akan tetapi Pangeran Cecilio pun malah mengatakan dia terlalu ikut campur dengan urusannya.
Kemudian Seika dan Yifa pun pergi ke sebuah perpustakaan. Mereka berdua membaca bagaimana cara menaklukkan naga tersebut dari sebuah buku. Rupanya pada buku tersebut dijelaskan naga menjadi liar karena adanya ancaman. Singkat waktu, malam pun poek. Yifa beserta Seika pun tidur bobo ganteng di sebuah kamar, satu ranjang berdua. Rupanya Yifa khawatir kalau dia ngebondon bareng Pangeran Cecilio. Esok harinya, Pangeran Cecilio meminta Seika untuk menyerahkan Yifa. Tapi dijelaskan olehnya kalau Yifa menolaknya. Dijelaskan oleh Lise kalau Pangeran Cecilio itu adalah monster. Bukan sembarang monster, tapi dia adalah pemburu bondon. Selain itu, Lise juga menuduh kalau Seika adalah monster yang tidak memiliki wujud manusia. Singkat waktu, Seika pun kemudian menemukan naga. Rupanya dia pun lalu beradu mekanik dengan naga tersebut sampai naga tersebut pun ditangkap olehnya. Setelah itu, Seika pun mengecek telur milik naga tersebut. Setelah digorolong, rupanya telur tersebut akan menetas. Lalu Seika pun menyalakan api untuk menghangatkan telur naga tersebut. Di sisi lain, Yifa pun diajak oleh Lise berkeliling untuk mengetahui koleksi para bondon milik pangeran. Para bondon di sana diajar dan berlatih untuk memiliki knalpot yang semakin racing. Sementara itu, akhirnya naga itu pun mau mendekati Seika. Di sebuah kerajaan, pangeran pun berencana akan membeli Yifa sebagai bondon koleksi barunya. Akan tetapi, Yifa bersikeras tetap menolaknya. Beberapa saat kemudian, datanglah Seika beserta naganya. Dia pun mengajak serta Yifa untuk pergi dari komplotan pemburu bondon. Setelah berhenti di suatu tempat, tiba-tiba Zack pun datang dan menyerang naga itu dengan singa kopetnya. Akan tetapi, dengan kekuatan tenaga dalam yang dimilikinya, Seika pun berhasil menuntaskan singa kopet itu sampai di Talapung dan Mubui. Kembali lagi Seika menemui Pangeran Cecilio. Dia pun menjelaskan kalau naga itu sedang memiliki telur anaknya, maka dari itu dia sangat sensitif. Kemudian, Seika pun dituduh menggunakan sihir untuk mengganggu naga tersebut. Akan tetapi, Yifa dibebaskan. Jelas saja, Seika pun tidak terima dan menganggap pangeran tersebut hanya menyempatkan dirinya memburu bondon. Tapi sangat disayangkan, jelas-jelas Yifa tidak mau dan menolaknya untuk berbondon bareng pangeran itu. Singkat waktu, Seika beserta Amyu sedang berjalan. Dia pun mengatakan kalau keluarganya ingin bertemu dengannya. Tapi rupanya Amyu pun sampai kaget setengah modal mendengar hal tersebut. Rupanya tujuannya keluarganya ingin menemui Amyu karena penasaran dengan dirinya yang bisa semua elemen sihir. Singkat waktu, seluruh keluarga Seika pun datang, termasuk AA-nya dan babehnya. Lalu Seika pun mengenalkan teman-temannya, yaitu Amyu dan Mabel. Tapi tiba-tiba datang Glee di sana, memintanya untuk beradu mekanik. Tapi sekarang Glee sudah seperti orang biasa, sangat peduli dengan Seika karena sekolah di bagian prajurit. Akan tetapi Amyu tidak menerima kalau Seika harus beradu mekanik dengannya. Maka dari itu Amyu pun langsung beradu mekanik dengan Glee. Kemudian mereka pun beradu mekanik.
Tapi sayangnya, Amyu kalah adu pedang dengan Glee. Tiba-tiba datang seorang putri bernama Fiona. Dijelaskan oleh Glee kalau dia adalah putri Fiona. Rupanya putri tersebut adalah putri suci, membuat para orang di sana pada kaget setengah modal. Kemudian Fiona pun bertemu dengan Amyu seperti pada cerita dongeng kalau dia adalah seorang pahlawan yang memiliki 4 elemen sekaligus. Pada makan malam itu diceritakan oleh Seika kalau dia sudah mengobrol dengan seekor naga saat pergi ke sebuah kerajaan. Kemudian Blaze pun ngobrol dengan Edis. Dia pun tidak terima kalau Yiva dianggap sebagai anak buangan alias anak haram. Singkat waktu di kamar Seika, tiba-tiba datang Amyu ke kamarnya. Dia pun merasa lelah karena terlalu sopan. Singkat waktu di keesokan harinya, Putri Fiona pun berjalan ke sebuah kota. Tiba-tiba dia pun menemukan tukang sate dan membeli makanan tersebut dan dibagikan ke seluruh bebenguknya. Tapi saat berjalan di sebuah kota, tiba-tiba ada sebuah patung yang akan roboh. Untung saja Amyu dan Glee berhasil menyelamatkan mereka berdua, termasuk Putri Fiona. Kemudian di sebuah gang senggol, Seika pun memberikan sebuah pita yang sangat manis kepadanya. Pagi itu Putri Fiona mengajak Seika untuk minum teh bareng, tapi sayangnya dia tidak ada. Fiona pun kemudian mencari-cari ke tiap kamar, akan tetapi Seika sedang berada di luar. Kemudian datang Amyu. Dia pun menceritakan kalau kakaknya sangat begitu hebat sebagai seorang kesatria. Singkat waktu, akhirnya Seika pun menemui Putri Fiona dan mengajaknya untuk bermain catur dan minum kopi di pagi hari. Kemudian mereka berdua pun bertaruh dari permainan tersebut. Bagi yang kalah harus menuruti permintaan dari seorang pemenang. Saat ditanya bagian mana yang terkuat dalam catur, menurut Fiona jawabannya cukup memuaskan, yaitu kesatria yang sangat kuat di catur. Terus juga dijelaskan oleh Fiona, pada umumnya seorang bangsawan pemerintah mengatasnamakan pemerasan rakyat itu atas nama pajak. Akhirnya, permainan catur itu berhasil dimenangkan oleh Fiona. Namun, Seika pun terlanjur menyerah bermain dengannya. Kemudian Fiona juga bercerita kalau dia ingin bertemu dengan Amyu karena suatu hal, yaitu kebingungan dengan arah masa depan yang tidak bisa diprediksi. Sementara itu, di sore hari, di sebuah ruyuk, komplotan Kopet itu sedang menyiapkan sebuah serangan. Singkat waktu, akhirnya keluarga dari Seika pun cabut pergi dari sana. Mereka pun berpisah dan menitipkan pesan. Tapi ternyata Seika pun diajaknya untuk pergi ke sebuah tempat. Akan tetapi di tengah jalan seperti biasa, Seika pun kebelet ingin modal. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan itu mereka disergap oleh komplotan bandit. Namun ternyata Glee pun berhasil mengalahkan para komplotan bandit di sana, hingga membuat mereka talapung dan ngubui. Lanjut perjalanan, kalau Putri Fiona juga bercerita kalau dia ingin membawa seluruh para teman-teman Seika di akademi ke kota. Singkat waktu, Seika kemudian menemui kepala sekolah. Dia pun disuruh olehnya untuk menjadi penyambut siswa baru. Untung saja Seika menerima permintaannya tersebut. Sementara itu komplotan Kopet berusaha akan menyerang dan memasuki tempat kekaisaran tersebut.
Dia juga berencana menyergap asrama sekolah tersebut dan memaksa para murid untuk masuk ke gedung pusat. Salah seorang anggota di sana kemungkinan berharap bisa berhasil. Mereka pun kemudian berteleport ke dalam kampus tersebut. Akan tetapi di dalam kampus terdapat sebuah asap merah. Ternyata itu semua sudah dibikin settingan oleh Seika dan Amyu. Mereka pun kemudian berurusan beradu mekanik dengan banteng Kopet. Sementara itu, si kelinci dan si Bondon sedang berjalan apruk-aprukan juga. Tapi beberapa saat kemudian, Mabel pun bertemu dengan iblis Kopet. Mereka pun langsung beradu mekanik di sana. Namun sangat disayangkan Mabel pun kalah. Akan tetapi, sebelum digeprek oleh iblis Kopet itu, dia pun diselamatkan oleh Seika. Lalu komplotan Kopet itu kembali lagi bertemu di satu tempat. Menurut pemimpin Kopet, situasinya tidak normal. Tapi tiba-tiba, mereka semua diontrok oleh Seika. Salah seorang Bondon itu akan menyerang Seika. Akan tetapi Seika pun mengeluarkan orainya dan membuat si Bondon itu ketakutan. Rupanya si pemimpin Kopet itu salah mengira kekuatannya, yang rupanya Seika lebih kuat darinya dan membuatnya riweuh. Setelah itu Seika pun mengeluarkan sihir dengan menyiramkan api kepada mereka. Sementara itu, si banteng Kopet lari ngabret terpodol-podol ke sebuah ruyuk. Akan tetapi rupanya dia pun kena guna-guna dan modar di tempat itu. Setelah itu Mabel datang menemui Seika. Dia pun menceritakan kalau komplotan Kopet itu mencari seorang pahlawan yaitu Amyu. Singkat waktu, malam pun poek. Mereka pun kemudian melakukan pesta ajojing makan malam di sebuah gedung. Tapi tiba-tiba Amyu dipanggil dan ditangkap oleh komplotan kesatria Wawadukan. Rupanya Amyu dituduh melakukan kekacauan atas serangan komplotan Kopet di tempo hari. Dia pun ditangkap dan diasingkan ke sebuah tempat. Singkat waktu, Seika pun kemudian menemui kepala sekolah. Dia pun menceritakan kejadian iblis Kopet datang ke akademi. Menurutnya, iblis Kopet itu menyerang ke akademi untuk mengambil seorang pahlawan yaitu Amyu. Sementara itu di luar, Mabel dan Yiva sedang ngobrol kalau mereka berdua akan membantu Seika kalau akan menyelamatkan Amyu. Kemudian di malam yang poek, Seika pun kemudian mengeluarkan naga Kopetnya untuk pergi ke sebuah tempat. Rupanya dia pun mengajaknya untuk pergi menyelamatkan Amyu. Sesampainya di kota, akhirnya Seika pun mengetahui keberadaan Amyu yang terkurung. Dengan menggunakan kekuatan berit intai-intainya, tiba-tiba para penjaga yang mengetahuinya pun menyerangnya. Akan tetapi Seika pun berhasil menggunakan sihirnya. Dia pun kemudian menghabisi para penjaga di sana. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian, Seika menemui Amyu yang sedang ngedebrok. Dijelaskan olehnya kalau hidup Amyu sedang dalam ancaman. Dia pun kemudian membebaskannya. Tapi tiba-tiba datang Putri Fiona dan Glee menghampiri mereka berdua. Kemudian dia pun menanyakan tujuan penculikan Amyu, yang rupanya Fiona menculik Amyu karena perlu untuk mengalahkan para iblis Kopet. Dan pasukan mereka tidak mengerti taktik perang. Setelah itu Fiona pun menitipkan pesan kepadanya untuk menyelamatkan Amyu dan kembali lagi ke akademi. Dia pun memberikan janji itu kepadanya. Setelah itu mereka pun keluar dari penjara. Fiona pun menyuruhnya untuk pergi. Akan tetapi sebelum pergi, Seika pun kembali lagi memulihkan kondisinya seperti semula. Akhir cerita, mereka pun kembali lagi ke akademi. Mereka pun kemudian disambut oleh Yiva
dan Mabel.